Pernah suatu malam Siti Aisyah dibuat baper oleh baginda Nabi. Melayang-melayang, baper Siti Aisyah, senang sekali pada malam itu. Sampai Siti Aisyah mengungkapkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bani mendek elek julun sebini sak lain, katakan kepada mereka bahwasanya akulah istri yang paling kau cintai. Bani mendek pak, elek julun madu-madu sak lain, kena niki sak bajang doang paling mak sayang atau sak tuak paling mak kangen. Bani, oh mendek tepogut terus. Oh mendek tepogut terus. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Makin dikit tanggal sekian Januari Wibian Pilbar ya ngerep sudah kembang api niki adik-adik Pilbar Buya sinetron layangan putus tentu kesan ini para jamaah hadirin dikatakan oleh guru kami bahwasanya malam tempat berkumpulnya maksiat di seluruh dunia. Tempat maksiat marak dilakukan. Tidak ada malam sebanyak malam tersebut orang melakukan maksiat dengan mudahnya sepanjang tahun, yaitu pada malam tahun baru. Seluruh dunia. Bahkan yang paling kita sedihkan adalah negara-negara muslim juga ikut merayakan malam pergantian tahun tersebut, yang mana kita sama-sama ketahui bahwasanya malam pergantian tahun ini adalah malam pergantian tahunnya orang non-muslim. Sedangkan kita orang muslim kapan pergantian tahunnya? Pada tanggal 1 Muharram. Itu yang perlu kita rayakan, itu yang perlu kita banggakan. Kenapa sekarang kaum muslimin dengan antusiasnya ikut berbangga-bangga merayakan pergantian tahun Masehi? Di negara-negara muslim, oh, megah mewah, luar biasa. Di Indonesia pada, di Lombok pada, niki Praya, niki Mataram pada, mindah elek jana pria ya. Sama semua semarak. Niki yang kita sedihkan. Memang benar kata Allah dalam Al-Quran, lan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kita semua orang muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Memang kita tidak bisa mengikuti agama mereka, tapi sedikit tidak, gerak-gerik kita ini telah mengikuti apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan semua. Bahkan dikatakan oleh ulama nih, perhatikan kaum muslimin kita. Semua kaum muslimin, semua negara muslim dihancurkan oleh mereka. Tidak dihancurkan negaranya, dihancurkan akidahnya. Tidak dihancurkan akidahnya, dihancurkan generasinya, dihancurkan lingkungannya. Dikilah yang perlu kita sadari bahwasanya benar firman Allah dalam Al-Quran, lan taradha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka ini orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kita ikut mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Lihat sekarang negara-negara muslim yang kuat akidahnya dihancurkan negaranya, yang kuat negaranya dihancurkan akidahnya, yang kuat segala-galanya dihancurkan generasinya. Lihat Saudi. Dulu semua orang bercita-cita pokok lemak menuah beli anak pesekolah doang jog Mekah Madinah. Dek apa barak menikah?
Pokoknya mak anak ni Makkah doang lek sekolah. Oh, lek mak anak ni baik ni Madinah doang lek sekolah. Makin niki semua yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah susah bahkan sulit untuk kita melanjutkan pendidikan ke Mekah Madinah. Madrasahnya ribatnya Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki terbatas. Susah kita untuk masuk ke sana. Iqamahnya, visanya, semuanya susah. Saulatiyah sekarang sudah diambil oleh kerajaan, susah kita. Semua orang sudah keluar. Dari sana susah kita untuk mengirim santri kita ke sana. Belum lagi di Sayyid Nabil Al-Qamri di Makkah Al-Mukarramah. Di tengah-tengah kami baca maulid di kediaman Abuya Sayyid Nabil Al-Qamri. Yang baca maulid, baca qasidah, ilai luah te empat di sini Nabi arah niki. Black arah. Black barat kongguan niki. Ia tempera juga dalam tinjau kelapu. Begitu terus selalu ada gangguan-gangguan bagi orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dirusak akidahnya di sana. Tidak bisa berkembang Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Lihat di Madinah Al-Munawwarah, di Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Banyak tuan guru kita yang belajar di sana, tapi di bawah tahun 2010 kemarin pondok beliau dibubarkan di Madinah. Kenapa dibubarkan? Karena niki berfaham aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh berkembang di Mekah Madinah. Lebih-lebih di Saudi tidak boleh. Maka kita sekarang kalau ingin ziarah ke Abuya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, barak maling tak saling intih. Sekek tamu julu alus ide tamu berjulu. Aku muria nyebut. Karena selalu ada mabahis, selalu ada intelijen yang selalu mengintip aktivitas-aktivitas dari guru-guru kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Negaranya tidak dihancurkan, tapi akidahnya yang dihancurkan. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah susah untuk berangkat ke sana untuk menuntut ilmu. Laik piran-piran milih umroh, piran-piran milih haji berangkat. Makin niki kalau kita mau umroh niki setahun 2 kali harus denda. Seharusnya logikanya semakin sering orang datang ke negara kita, semakin banyak devisa yang kita dapatkan. Seri luwek mau negara, tapi Saudi tidak mau. Pokok saya sak milih berangkat ke Saudi setahun 2 kali harus denda dulu. Jadi setahun sekali mau umroh. Apalagi yang terjadi sekarang selama pandemi, Ka'bah Masjidil Haram ditutup. Bahkan kemarin sempat dibuka kembali, sekarang dibatasi lagi. Ini Saudi, negara Islam, tempat datangnya Islam, tempat lahirnya baginda Nabi, tempat hijrahnya baginda Nabi, Mekah dan Madinah, hancur akidahnya. Sampingnya Saudi kita bergeser ke negeri Yaman, tempat kami belajar. Yaman akidahnya kuat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dikatakan negara dengan Ahlus Sunnah Jamaah terkuat di seluruh dunia, yaitu di negeri Yaman, khususnya di negeri Hadramaut. Bahkan kita yakini Islam yang datang ke Indonesia, khususnya di Lombok ini, memang berasal dari negeri Hadramaut, dari negeri Yaman. Para habaib yang datang, yang berdakwah ke Indonesia dari zaman Wali Songo sampai detik ini, kebanyakan mereka dari Yaman. Bahkan kita di Yaman dulu sampai heran melihat tradisi berpakaiannya orang Yaman. Ia pada bara dengan sasa, beselewok kotak-kotak, kadu kelambi koko kelambi hem, muk besungkuk. Kadang ngarak surban, kadang ngarak endek. Mun wahjuk pekan ia dan beselewok. Yauk makan pada dua kaca dengan sasa. Kalau memang Islam kita dulu itu dibawa oleh ulama-ulama yang datang dari Mekah Madinah, mungkin kita ini beretok, begamis, berjubah. Dari sini kita yakin bahwasanya Islam yang datang di Lombok, khususnya di Indonesia, ini memang berasal dari Hadramaut, dari negeri Yaman. Karena tradisi kita mulai dari ziarah kubur, tradisi kisah baca Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, membaca tahlil, zikir, istighosah dan lain sebagainya, semua itu berasal dari negeri Hadramaut. Ada satu lagi, ketika kami sampai di Hadramaut, ketika kita belajar di sana, selesai pengajian umum begini bersama Al-Habib Salim Al-Syatiri, ada satu doa yang bikin saya tertegun. Apa itu?
Doa yang dibaca di sana setelah pengajian, Rabbana anfa'na bima. Coba, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Nika yang dibaca sama persis yang dibaca oleh kita Ahlus Sunnah yang ada di Lombok khususnya. Dari sana kita sadar, oh ternyata Islam yang ada di Lombok ini dan di Indonesia ini memang berasal dari negeri Yaman. Kuat Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Tapi apa? Negaranya dihancurkan oleh mereka. Diadu domba. Mereka diadu domba. Teadokan isi dengan luah. Perang mereka sesama saudara. Negara Yaman Utara pecah dengan Yaman Selatan. Perang sesama saudara mereka. Setelah pecah Yaman Selatan sama Yaman Utara, di Yaman Utara perkabilah juga begitu saling merebut kekuasaan. Sampai detik ini satu-satunya negara yang tidak punya presiden ya Yaman. Berbiru negara di narak presiden. Tapi karena mereka hidupnya seperti hidupnya para sahabat, hidupnya para tabi'in, seperti tidak ada apa-apa. Kalau kita datang ke Hadramut niki, negeri Hadramut, perasa-rasa aja tidak ada apa-apa. Aman, tenteram. Memang di luar Hadramut mereka perang. Tapi di negeri Hadramut niki biasa, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena hidup mereka dipenuhi dengan ibadah. Bahkan dikatakan negeri Hadramut ini negeri sejuta wali. Bahkan ada satu makam dinamakan makam Zambal, yang mana di makam Zambal niki dikuburi, dimakamkan 80.000 wali. Dan beberapa dari minal aktab, dari wali kutub. Bahkan orang-orang yang di pasar di sana, di sekitaran sana, di negeri Hadramut niki, semua pedagangnya niki Masya Allah, luar biasa. Hidupnya walaupun dia jual beli di pasar, tapi aktivitas hari-harinya bukan seperti pedagang. Kalau tidak ada yang datang belanja, dia membuka Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Walaupun mereka sudah hafal, tetap mereka buka Al-Quran. Mereka dari kecil sudah hafal Quran. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Syahab, man wulida fi Tarim hafizul Quranul Karim. Barang siapa yang lahir di kota Tarim, pastinya hafal Quranul Karim. Anak-anak kecil seperti ini sudah mulai menghafal Al-Quran. Mereka sudah hafal Quran dari kecil. Kenapa ketika dewasa mereka tetap membaca Al-Quran? Apakah mereka tidak hafal? Mereka hafal, tapi tetap membutuhkan keberkahan dari mushaf Al-Quran. Dengan melihatnya matanya semakin terang, dengan melihatnya hatinya menjadi bersih. Tetap mereka membaca Al-Quran. Mereka di sana kalau sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyengket bergaan, tertutup sukul dulu. Yuk aku bayar nih, bareh membayar hingga sembahyang. Mencari titik je, nyengket bergaan, ondo dulu dakan wakamat lanjut. Wah selesai dengan berjamaah lanjut bayar sejari bajuluk pira sinak payu. Kalau di sana tidak, nyengket bergaan nih karena jak bayar hendak buka bang, tertusir, terpesukul, tepetat lawang bareh. Miat berbayar ni aja KPM dulu jauh barang beti bayar. Bau dek niki barang niki kira-kira. Tidak ada. Dan satu-satunya pasar yang kita lihat tidak ada wanitanya. Denarak dengan nina pekan semua yang berjual beli di sana, yang menjual dan yang membeli semuanya laki-laki. Di mana perempuan? Di sana di dalam rumah. Tidak ada perempuan di luar rumah. Semua perempuan di dalam rumah. Semua yang belanja, yang menjual, semua laki-laki. Bahkan yang berjumaat ni ke masjid jami, sunnah hukumnya sepulang kita Jumatan untuk kita berbelanja mana-mana aja, beli sayur, beli buah, beli napi aja oleh. Selesai kita keluar dari masjid, langsung berebutan pedagang sayur, pedagang buah ni kimbeh jagilin datang pada pedagang. Menontat berebutan beli, ternyata kiri seh kata belanja. Astaga seh kan. Lagu yesiin beliau terus bergaan menelik itu baturan, menelik dalam sidang murid aku guru. Jadi melepakannya menontat berebutan, mai aku baik seolah tak pejorotan kata. Tidak ada wanita. Bahkan dikatakan wanita di Tarim itu tidak keluar kecuali di 3 waktu. Mereka tidak keluar kecuali di 3 waktu.
Piran ton sokon pertama, ketika wanita itu keluar dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya. Apa maksudnya niki? Merari. Ketika mereka menikah, mereka diambil oleh suaminya dari rumah bapaknya ke rumah suaminya dibawa keluar pertama. Kapan mereka keluar kedua? Litadawa, ketika mereka ingin berobat. Kalau tidak bisa didatangkan dokter di rumah, maka mereka akan keluar ke rumah sakit atau ke tabib untuk melakukan pengobatan. 2. Dan ketiga, waktu mereka keluar adalah ketika keluar dari rumah suaminya ke kuburan. Apa maksudnya niki? Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal baru digotong dari rumah suaminya ke rumah akhirat. Di mana? Yaitu di kuburan. Mereka tidak keluar kecuali di 3 waktu baut. Kira-kira para menikah. Hah? Ya ngerap doa di kibali. Khairun nisa, kata Sayyidah Fatimah. Siapa yang dikatakan khairun nisa? Siapa yang dikatakan paling baiknya, paling bagusnya wanita oleh Siti Fatimah? Man la tara rajulan wala yaroha rajulun. Siapa wanita terbaik itu? Wanita terbaik adalah mereka wanita yang tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya, dan laki-laki yang bukan mahramnya tidak pernah melihatnya. Baut kira-kira. Gagahan sekedik dua sak nyampe ha. Liksira dua sekedik. Dia malah menikah. Inilah khairun nisa yang dikatakan oleh Siti Fatimah. Bahkan Sayyidah Fatimah ini satu-satunya wanita yang tidak pernah dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya, dan beliau tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan beliau mengatakan, dia berpesan, nanti ketika aku meninggal, kata beliau, ketika aku meninggal, tolong bawa jenazahku dan tutup badanku sehingga lekukan tubuhku tidak terlihat. Jangankan auratnya, lekukan tubuhnya saja beliau tidak ingin nampak oleh orang lain. Beda dengan wanita zaman sekarang. Jilbab punya maju, jilbab lagu kelamin ketat. Bisa gitan lekukan tubuh. Lo model sahrini ini dakaan model sahrono. Mendak senggitan semenok tetap senggitan. Hawa nafsu orang-orang untuk melihatnya. Oh, tertutup auratnya. Lihat, makna dari menutup aurat bukan hanya menutup kulitnya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Makna dari menutup aurat juga adalah menutup semua lekukan tubuh sehingga tidak ada jalan laki-laki lain berpikir dan keluar syahwatnya ketika melihat kita. Pakai jilbab yang agak panjang, pakai gamis yang agak gembor, sehingga ketika mereka melihat kita tidak ada lekukan tubuh yang terlihat. Begitulah seharusnya wanita. Mbi jangan kaharap aurat dengan Nina, bu. Mbi aurat dengan Nina. Aurat dengan mama. Aurat dengan mama mereka. Hah? Mama juluk mama, bapak-bapak. Mereka aurat dengan mama. Seluruh tubuh. Ya? Pusat sampai jam masuk. Ibu-ibu mereka aurat dengan Nina. Hah? Mata naik doang. Niki dengar jelas-jelas, nggih. Aurat laki-laki juluk. Aurat laki-laki niki ada 4. Sak pertama indah khalwah. Ketika laki-laki sedang menyendiri di dalam kamar, dinarak dengan lain kecuali dia sendiri, niki juga ada batasan auratnya. Mereka aurat hanya menutupi kubul dan duburnya. Sak julu bekek muri wajib tertutup di sunnah malik. Wajib. Nyengkem sak
mesak-mesak dalam kamar, darat puruk ketekus, beluka kelapun terus. Gini tetap ada batasan auratnya. Walaupun dia sedang sendiri di dalam rumah, batasan hanya menutup bagian depan dan bagian belakang. Men basenani pokok bisa bercawat. Ini kisah pertama. Wa auratul rajul, dan auratnya laki-laki ketika sholat, ketika di depan lelaki-lelaki lain, dan ketika di depan wanita yang mahram dengannya. Nabi, aurat laki-laki ketika sholat, aurat laki-laki ketika bersama para lelaki lainnya, aurat lelaki ketika bersama wanita yang mahramnya. Kaca ina, kaca ari, sanina, kakak sanina, bibi, papu, balok, pokok sanina nina. Mana batas auratannya? Batas auratnya adalah baina surrah farrukbah, antara pusar dan lutut. Jadi enggak antar berkadu pusar dan lutut ketika kita di hadapan Allah, yaitu sholat, ketika kita di hadapan wanita yang mahram dengan kita, dan ketika kita bersama para lelaki lainnya. Ini kita berkadu. Baina surrah warrukbah. Lagu semel jak sembayang enggak ada tutup. Niki dilakukan ketika darurat. Misal wan dinara pakaian malik, tengah kawah tahun dinara tidak bertutup, maka niki terkadu. Jelas kira-kira? Wa auratul rajul. Nah, sak telun, aurat dengan mama di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Ya, masih aurat seorang laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahramnya. Sampai mana? Sampai semua badannya, badan. Jari dakaan masih dengan nina bukan mahram, tetap badan niki termasuk aurat. Saat terakhir aurat dengan mama di hadapan istrinya. Nabi batasan aurat semama elek julun senina. La aurata lahuma, denara aurat bagi mereka berdua walaupun hanya sehelai benang. Muah bedait kan ceonya niki balik dah ka ambil penggitaan apa-apa masih tetap boleh saja, tidak ada batasan aurat bagi laki-laki perempuan. Tapi hati-hati, jangan sampai sering memandang kemaluan. Makruh hukum. Bahkan dikatakan orang yang sering memandang kemaluannya, maka nanti hafalannya niki akan susah. Ketika kita belajar, ketika belajar susah dia menghafal pelajarannya. Ketika mengaji susahan susahan paham. Wah telu kali tulang masih terbahas masalah pengajian niki masih lupa. Tetap mengaji bilang Sabtu lemalat lupa, bare oleh lupa. Ini sering melihat kemaluannya kan besok dia ente lalu on. Kalau dia jangan ditetu ni. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dikatakan diberikan karamallahu wajhah karena beliau Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali selama hidupnya melihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali tak pernah, tak akan berbesok dan wah. Beda kaca peligi. Apalagi nak teging-teging sukul menintik nah. Apa ya sukul teging kata dia. Beliau tidak pernah, makruh hukumnya. Masih makruh jadi kembe-kembe. Apa itu makruh? Nabi hukum makruh niki bu, mak. Nabi kenal makruh niki. Memang makruh semua orang tahu kalau kita kerjakan tidak dapat apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan dapatkan pahala. Memang ia hukum, tapi tahu tak makruh itu apa? Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ia sak temeri, ada yang meri tetap percaya gawe hak temeri isi bagi Nabi. Apa yang kita dapatkan? Lengek ia tahu. Jadi jangan sepelekan hal makruh. Bahkan dikatakan oleh Habib Segaf bin Hasan Baharun bahwasanya barang siapa yang terbiasa melakukan hal-hal yang makruh ditakutkan nanti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Niki hati-hati. Dedek sampai sepilihan hal-hal sama makruh. Memang dia tak mau dosa ya gawe dan meninggalkannya mendapatkan pahala.
Tapi hati-hati orang-orang yang sering melakukan pekerjaan makruh, bahkan sering meremehkan sesuatu yang makruh, ditakutkan dia nanti akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jelas kira-kira niki? Sekarang aurat perempuan. Bekah aurat perempuan? Aurat perempuan di hadapan sesama muslimahnya. Aurat perempuan ketika dia sedang menyendiri di dalam rumah, mesak-mesak dinarak dengan lain kecuali mesak no inti. Aurat perempuan di depan laki-laki yang mahram. Telu. Wanita yang sedang menyendiri. Wanita yang di hadapan lelaki mahramnya. Kanji anak sak mama, kanji sematon sak mama, kanji bapak, kanji balon, kanji bayi sak mama, pokok sak mama mahram. Sak ketelun ketika wanita di hadapan sesama wanita muslimahnya. Sesama wanita muslimah. Bita auratnya baina surrah warubah. Sama pusar dan lutut. Jadinya ke mesak-mesak ibu-ibu niki balik, dia tangguh langsung berkelompok sebarang menikah. Minimal arak atau tutup antara pusar dan lutut. Baik ketika dia sendiri, baik ketika di hadapan mahramnya, dan baik ketika di hadapan wanita muslimah lainnya. Jelas? Daka pada nina mempada Islam tetap arak batasan aurat. Aurat nih baina surrah warubah, antara pusar dan lutut. Jelas? Aurat nina sak kedua. Aurat wanita yang kedua adalah ketika dia di hadapan wanita yang kafirah atau fasiqah. Apa maksudnya? Ketika wanita di hadapan wanita kafir, orang-orang non muslim, atau di hadapan wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita sajahat-jahat, salengi-lengi ini, tetap ada batasan auratnya. Bekah batasan aurat? Batasan auratnya adalah mana yang tertutup ketika dia sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah di dalam rumahnya. Jadi ketika ibu-ibu sedang bersama wanita yang non muslim, ketika ibu-ibu sedang berada bersama wanita yang kurang baik akhlaknya, orang fasik, pokok dengan lengi wah, perangainya lengi, akhlaknya lengi, jahat wah pokok nintin. Niki yang mana yang harus kita tutup? Yang harus ditutup adalah sebagaimana yang kita tutup ketika kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari di rumah. Birun pakaian, pegawian niki balik. Napi memtutup. Napi tertutup nyekat pegawian, nyekat mupuk, nyekat meriap, nyekat kerikak, nyekat nyapu lek balik sampai menutup. Biasa kadu daster bawa jengku kah petis sekadang sengita. Kadu daster niki betak kakengkah dekwah bejilbab. Soal lele dalam balik. Dari mana yang tertutup ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah tersebut, itulah yang wajib ditutup ketika dia bersama wanita-wanita yang non muslim dan wanita-wanita yang fasiqah. Jelas nih? Misal lemak tekican, tuh mungkin niki adik-adik berangkat sekolah tinggal di asrama sekolah umum, berkumpul dengan teman-teman wanitanya yang non muslim. Misal den sembarangannya langsung buka aurat dakan pada nina. Tetap ada batasannya. Kalau di hadapan wanita muslimah, batasan auratnya baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Tetapi ketika di hadapan wanita-wanita non muslim, auratnya adalah mana yang kita tutup ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah. Mana-mana kah betis sampai lehernya bukan, wajahnya bukan, rambutnya bukan, kakinya bukan, tangannya juga bukan. Itu di hadapan wanita yang bukan muslim. Jelas kira-kira nih? Aurat wanita yang ketiga indas sholah. Mana aurat wanita ketika salat? Jami'u badaniha
illal wajah wal kaffain. Aurat wanita ketika sholat adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak. Bahkan dikatakan sampai punggung tangan juga tidak apa-apa. Yang wajib ditutup sampai dengan pergelangan tangan. Lagu menbau jak pelebih adin sak tertutup. Takut adinnya pas tak tutup mau terbuka sekedik, maka batal solatnya ketika dia solat karena batasan auratnya di sini. Maka dari itu adin bertelekuk pelebih sekedik. Walaupun dia batasannya hanya sini. Jelas kira-kira nih. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat wanita yang keempat, aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini yang sering terjadi. Batasan aurat wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Batasan seluruh badannya kelapuk, menua berembe. Nah, ini kita perbedaan pendapat. Bahkan dikatakan bahwasanya wajah niki tergantung dari, kalau wajahnya niki menimbulkan fitnah, Nabi kena fitnah si enges selalu, sehingga kecantikannya niki menawan semua mata laki-laki yang melihatnya. Demen nak ngaji jam tibu sisuk kembali anak tok berangan ina-ina kekenges nonin misal. Ternyata tidak satu laki-laki yang senang memandangnya, sampai berimajinasi, sampai memikirkan sampai rumah saking cantiknya. Maka wajahnya orang tersebut menimbulkan fitnah, bikin laki-laki lain ini menjadi berkhayal. Maka wajahnya itu wajib ditutup. Kembali wajib tertutup. Aden denara dengan side pikiran gara-gara engan ni araan kira-kira barang menikah. Ade nara barang menikah sere no deman we ade luwih dengan kangen, luwih dengan kagok, luwih dengan engat kan. Dek barang menikah. Anggi. Ibu-ibu juga hati-hati kalau berparas, berhias cantik niki. Ingat, kecantikan ibu-ibu hanya untuk laki-lakinya saja, hanya untuk suaminya saja. Niki balik je berkicu dek wah, berpopor dek wah, bulun ke bah, gudun ke luwe. Coba anda pesilak begawe sekali. Adalah begawe yang pun sogol kincu, yang pun sogol ali-ali, yang pun sogol bedaan, yang pun besengeh, berserang, beribonding malikaran. Ya. Anggi, coba di hadapan suaminya. Lihat bagaimana Siti Fatimah di hadapan Sayyidina Ali. Beliau tertutup dari orang lain, tapi beliau selalu menampilkan kecantikannya di hadapan suami. Lihat bagaimana Siti Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Siti Aisyah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah niki terpana melihat kecantikan Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah dikatakan, ya Humaira, wahai istriku yang wajahnya merah merona, cantiknya, yang wajahnya merah merona, putih kemerah-merahan. Saking engas Siti Aisyah dipanggilnya Humaira. Tidak pernah Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan yang tidak. Beda kaca itu. Sekatan tepinaan kupi ngamuk semamon. Cerebek kesekat teman ni. Deh para menikah. Karing sabuki dia nurin balik. Lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada istri-istrinya. Ucapan-ucapannya. Bagaimana tingkah laku Rasulullah kepada istrinya. Rasulullah bukan hanya di Siti Aisyah saja berbuat mesra dan romantis, tidak. Ke semua istrinya juga Rasulullah berbuat hal yang sama, tidak ada bedanya. Baik istri muda, istri tua, istri-istri yang lain, semua diperlakukan dengan hal yang sama. Dipanggilnya dengan panggilan yang indah, diromantisi. Pokoknya bagaimana cara mereka
menghidupkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah satu ketika Rasulullah SAW terlambat pulang dari majelis. Agak malam Rasulullah pulang. Ketika sampainya di rumah, dia lihat rumahnya itu sudah tertutup. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah pergi mengambil pelepah kurma, ditaruhnya di depan pintu rumahnya, kemudian beliau tidur di atas pelepah kurma tersebut. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Rasulullah tidak mau mengganggu tidur istrinya. Beliau rela mengambil pelepah kurma dan tidur di hadapan pintu. Tapi ibu-ibu tahu apa yang terjadi di belakang pintu? Ada Siti Aisyah yang duduk termenung menunggu kekasihnya pulang. Jadi satu malam tersebut, di sebuah pintu di depannya ada baginda Nabi yang rela tidur di atas pelepah kurma karena takut mengganggu tidur istrinya, dan di balik pintu ada istrinya yaitu Siti Aisyah yang tidak mau tidur termenung menunggu kekasihnya pulang. Arak barak menikah niki. Bapak telat oleh mancing, wah tempetah lawah. Kira-kira watak gedor lawang di minit melek. Cara pekulit balik. Bekui balik tertelpon di nini, tergedor di nini, telanjak lawang kali sekali. Dek menikah kira-kira Pak? Iya. Apakah ada ibu-ibu kita di sini seperti Siti Aisyah yang menunggu kekasihnya pulang piranya oleh mancing semama? Goyo. Dek manoleh jam dek belin tetak ni. Adik betenduk tu pos ronde ni. Lihat romantisnya kisah rumah tangga baginda Nabi Muhammad. Baut kira-kira dia berapa ni? Dia bau. Astaga. Mana-mana juluk, mana-mana panggil istri, panggil suami dengan panggilan-panggilan yang istimewa. Sayang, ingat. Dakak sawah toa, dakak sawah bedoi bayi, tetap panggil dengan panggilan ingat. David telah praktekan telu jelu, bayi lain lah kandut lemak. Lain rasa kuping. Pelingih mendah praktekan. Baik sayang, dakak masih rambut, tetap si doa-doakan kan. Lemil lemak pekenan Sabtu Praya oleh toko Mas Intan lain tu tena. Tae. Buktikan seminggu baik coba. Panggil panggilan dengan panggilan sayang kepada pasangan masing-masing. Oh, tapi Rasulullah kan istrinya banyak. Apakah beliau adil? Adil. Rasulullah niki manusia paling adil. Banyak istri beliau, tapi beliau memperlakukan mereka sama persis dengan beliau memperlakukan dan memperhatikan istri-istrinya yang lain. Tidak ada bedanya. Ya pada pernah suatu malam Siti Aisyah dibuat baper oleh baginda Nabi. Nabi kena baper. Melayang-layang terbuai asmara. Saking romantisnya Rasulullah akhir melayang-melayang baper Siti Aisyah, senang sekali pada malam itu sampai Siti Aisyah mengungkapkan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, bani mendek elek julun sebini sak lain, katakan kepada mereka bahwasanya akulah istri yang paling kau cintai. Bani mendek Pak, elek julun madu-madu sak lain dia kena niki sak bajang doang paling mak sayang atau sak tuak paling mekangan. Bani oh dek tepogut terus. Oh dek tepogut terus. Kemudian apa kata Rasulullah setelah ditantang oleh Siti Aisyah? Apa kata Rasulullah? Oh iya, nanti akan aku sampaikan kepada mereka. Kemudian diambilkan anggur. Kemudian Siti Aisyah disuapi anggur dengan sangat romantis. Intinya malam itu tidak bisa dilupakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pesan Rasulullah terakhir kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, dedek barak sak lain entar menindak perlakuan. Jangan kasih tahu yang lain bahwasanya begini caraku memperlakukan. Ambil tersuapan anggur. Seret baper Siti Aisyah.
semakin melayang-layang. Tiba giliran di istri yang lain. Beliau memperlakukan dan memperhatikan istri yang lain persis sama persis dengan apa yang beliau lakukan kepada Siti Aisyah. Dibuatnya suasana menjadi romantis. Kemudian terakhir disuapinya istrinya tersebut dengan anggur yang sangat-sangat dengan manjanya. Kemudian terakhir Rasulullah berpesan, jangan kasih tahu yang lain bahwasanya begini caraku memperlakukanmu. Sirit, terpaku, malu istrinya. Ternyata mesak tanpa menek. Adil tak Rasulullah? Adil. Sampai ke istri yang berikutnya sama persis yang dilakukan. Dibuatnya rumah tangganya menjadi romantis. Malam itu dibuat suasananya menjadi suasana yang istimewa. Terakhir kemudian disuapinya anggur. Kemudian setelah disuapi anggur dipesannya satu persatu, jangan kasih tahu yang lain bahwasanya aku memperlakukanmu seperti ini. Sampai semua istrinya selesai mendapatkan perlakuan dan perhatian yang sama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dek sebini niki, senang. Sampailah waktu yang ditunggu oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, setelah majelis, jadi Rasulullah punya kebiasaan mengumpulkan istri-istrinya dalam satu majelis. Ada majelis Ummahatul Mukminin. Kumpul, bangun kira-kira Pak, pelingih, dapat sopok. Goyo. Oh, benda ni belah jembung piring terus. Kumpul mereka. Waktu yang ditunggu oleh Siti Aisyah tiba. Kemudian Siti Aisyah menagih janjinya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, di antara kami para istri-istrimu niki, saya sak paling memkangen. Kira-kira waktu pemenok api jawab Pak. Bani Pak jawab sak baja, sak toak, sak ketelu, sak keempat, atau sak waham sehat. Dan bani, tapi dengan kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban beliau? Yang paling aku sayang adalah yang aku suapi dengan anggur pada malam itu. Saya tersuapan anggur, semuanya tertunduk malu. Alhamdulillah aku kena. Adil tak Rasulullah? Adil, cerdas, adil, kemudian romantis. Bau kira-kira para menikah. Dia tahu mana-mana juluk niat kita hidupkan rumah tangga kita sebagaimana rumah tangga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulang juk aurat Siti Fatimah. Jangankan untuk kulitnya terlihat, lekukan wajahnya, lekukan badannya pun dia tidak ingin terlihat oleh orang lain. Bahkan nanti di surga, ketika di akhirat nanti diceritakan bahwasanya ketika rombongan Siti Fatimah akan menyeberangi Sirat, tiba-tiba nanti ada suara yang keras lantang mengatakan, pejamkanlah mata kalian semuanya, karena Fatimatus Zahra Al-Batul akan melewati Sirat. Bahkan di akhirat pun Siti Fatimah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang lain tidak bisa melihatnya, supaya laki-laki lain tidak bisa melihat. Di akhirat nih wah selesai urusan dunia, wah selesai urusan barzakh, karena seberangi Sirat masih tetap dijaga oleh Allah supaya orang-orang tidak bisa melihat Siti Fatimah dan rombongannya lewat kepada di Siratal Mustaqim. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kembali ke negara tadi. Mereka orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Dia tidak bakal ridho. Seperti tadi, negaranya kuat, dihancurkan akidahnya. Akidahnya kuat, dihancurkan negaranya. Yaman. Elik samping Yaman, Oman, Abu Dhabi, Dubai, Kuwait, Bahrain, Qatar. Akidahnya biasa saja.
negaranya kuat, tapi lingkungan dan generasinya telah dirusak. Kita lihat di Dubai sekarang, kalah New York, kalah Amerika, isi Dubai, megahnya pergaulan di sana, dakaan kadu jubah putih, dakaan kadu jilbab, tetap diskotik lain dengan bajang saya. Ini Dubai ini terjadi, ada videonya beredar bahwasanya mereka orang-orang muda-muda di sana, di Qatar, di Kuwait semua hidupnya hedonis, dakanya memang ya tradisi kadu jubah, ya tradisi kadu jilbab, ya tradisi kadu abaya, tetap menwahwayan malam minggu, tetap tamu diskotik anak-anak bajang ini. Lebih-lebih pada malam tahun baru kemarin, malam tahun baru dengan kembang api termeriah, termegah, termahal berada di Dubai. Ini Dubai tahu, negara Arab dirusak, dan negara dengan mayoritas muslim terbesar juga dirusak generasinya. Siapa itu? Indonesia. Lihat pemuda-pemudi kita sekarang, apakah mereka berpakaian dengan pakaiannya orang muslim? Apakah mereka bergaul dengan pergaulannya orang muslim? Apakah mereka bertutur kata dengan tutur kata orang muslim? Tidak. Lihat pemuda-pemudi kita sekarang. Makanya benar kata ulama nih, lihat 5F. Sak pertama, fashion. Fashion, apa artinya fashion? Pakaian, cara berpakaian. Lihat wanita-wanita muslimah kita. Kemana kiblat mereka menggunakan jilbab? Kemana kiblat mereka menggunakan pakaian? Kemana kiblat mereka mengurus rambutnya? Kemana? Ke televisi. Televisi kemana kiblatnya? Ke barat sana. Apa yang dilihat di barat diadopsi di Indonesia. Apa yang ada di televisi, apa yang ada di media sosial dilihat oleh adik-adik kita, para pemuda-pemudi, sehingga pakaian, bergaul, semua stylenya mereka mengikuti apa yang ada di televisi. Memang berjilbab, memang berpakaian menutup aurat, tapi lekukan tubuhnya, tapi kelakuannya, ia berjilbab, tapi tetap mengumbar akhlak yang kurang baik. Bukan salah jilbabnya, tapi salah orangnya yang telah menggunakan jilbab menjadi alat dia memperburuk akhlaknya. Nauzubillahi min. Lihat fashion. Laki-laki stylenya dari mana? Arak kanak bajang nanti lalujuk mall kadu sikere. Arak kanak bajang nanti lalujuk mall kadu kelambi kuku mau besongkok. Arak semua mengeluarkan pakaian-pakaian terbaiknya. Belepis arak sak robek, bekaos gambar tengkorak, bulun kemacam tanjah dan lain sebagainya. Kemana mereka berkiblat? Apakah mereka berkiblat kepada ulama-ulama kita? Apakah mereka berkiblat kepada Quran dan hadis? Apakah mereka berkiblat kepada as-salafun as-salih? Tidak. Ini produk-produk Yahudi yang telah menembak kita dengan fashionnya. Mereka tidak membombardir kita dengan bomnya. Mereka tidak menembak kita dengan senapannya, tapi mereka menembak kita, menghancurkan kita dengan yang tadi itu. Pertama, fashion. Yang kedua, food. Apa food itu? Makanan. Pemuda-pemudi kita nanti tenak akan pelecing dan mele. Serbu kandek kimchi melek kau ni. Napiaran kimchi. Ini makanan-makanan orang-orang Korea. Padahal dia sesuai dengan elaan, tapi karena untuk diposting di media sosial, banian beli ngantri jauh-jauh jauh peraya hanya untuk mendapatkan kimchi. Padahal tahu makan kimchi sawi putih. Iya mana? Anggih. Makanan. Sekarang orang malu untuk makan makanan kita. Beda makan KFC, beda makan McD, beda makan Pizza Hut dan lain sebagainya. Makanan kita tertinggal, mereka lebih mengutamakan makanan. Bayar mahal tapi tidak kenyang. 20 beli serbuk pelecing, lantung pesor, besluh dek. Sekeluarga cak telur besluh. Lampak jo KFC 20 apa mau? Es krim doang sekek. Dia mau makan. Beli ayam lain lagi, beli nasi lain lagi, beli kuahnya lain lah lagi, apalagi beli pizza sepelang kodek doang 75 haji. Ane 75 kadu lalu belanja
maut udang, maut empak, maut kangkung, maut nasi, maut kadun mangan dua je. Inilah food, mereka sudah menguasai pasar makanan kita di sini. Sehingga generasi kita mengutamakan makanan-makanan mereka. Lagi minuman boba ini sampai jana pria tahun harap. Baru liwat dikit. Es boba ini, astaga, sampai tiaran es boba ni. Inilah. Apalagi mereka, senjata mereka yang ketiga, movie atau film. Siapa generasi kita yang tidak tergila-gila dengan film? Drama Korea. Siapa yang tidak tergila? Ibu-ibu kita. Sinetron. Banian pilih sembahyang yang di sponsor dulu. Yang tertarik di selingkuhan. Ini baru dulu sama nak. Ini jak mati. Padahal sinetron niki sengaja tapi nak penasaran, sengaja tapi nak gendang, demin wahwayan pedait bersambung minggu depan. Yang tapi nak nyempata doang. Arak dengan niki balik sampai terjauh je puskesmas sesak napas. Gendang gara-gara tertahun. Hayaran layangan putus syarat belak mana? It's my dream. Not her. It's my dream. Astaga, mulia gara-gara sesak napas. Terjauh je puskesmas. Niki gara-gara sinetron. Semua orang rusak gara-gara. Dan banyak lain. Semua rusak. Ini senjata-senjata mereka. Terutama style. Style ketika membuka aurat. Hati-hati. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannah dayyus. Tidak akan masuk surga dayyus. Apa kena dayyus? Bahkan dia tidak akan mencium aroma surga katanya. Dayyus niki sampai terkena dayyus nih. Saat terkena dayyus bapak-bapak, suami-suami yang tidak cemburu, yang tidak tergerak hatinya, yang tidak marah ketika melihat anak istrinya, mahramnya niki membuka aurat. Dek berjilbab anak, adik gua baca. Dek berjilbab, dedara niki, wah belik ni wah pikir diri. Oh jangan, dikatakan oleh baginda Nabi, ku anfusakum wa ahlikum. Disuruh jaga ruan bidadari niki, keluarga niki dari siksa api neraka. Oh amat benter ngaji tetap hadir pengajian. Elek jelu Sabtu, elek tibu siso, elek ibadur rahman. Menjelu Rebu jak niki luang maka lain ngaji tetap bebita pengajian hadir ina amak. Ketika masuk surga ibu bapaknya dengan rombongan pengajiannya tertantuk naik si anak. Kendoa juluk memnaik si dia. Lai aku buka aurat. Dem sili menuntak berjangkungan kaje batur. Pokok terjauhan es boba masih colok ke. Baru terjauhan martabak sekali doang. Membek sogol malam minggu kaje beraya. Payu hamil di luar nikah. Borong nama surga berambil-ambil kesoleh bu. Karena anak niki nanti menjadi investasi kita di akhirat. Adin solah bijajarin, solah yang mau. Lagu adin langit bijajarin tetap pelingih niki yang menjadi tanggungnya. Kullukum ra'in kata Rasulullah. Semua kita ini adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan kita semua nanti akan mempertanggungjawabkan atas siapa yang kita pimpin. Ibu ada anak-anak di bawahnya. Ada langit anak, inaknya tertuntut. Bapak berdua seni dengan anak. Ada langit seni dengan anak, bapaknya tertuntut, semamanya tertuntut. Nah, niki yang dikatakan dayus. Denara kecemburuan, denara arwan. Nabi anak di jama-jama sini ingat senina den berjilbab sengai. Biasa adik berjaruan letak-letak masih adik berjilbab. Bukan masalah dia tidak cantik menggunakan jilbab, bukan. Tapi niki menutup aurat niki hukumnya wajib, perintah dari agama. Dindit sampai ya beng aurat-aurat niki
terbuka dinikmati. Melalu begawe jangan berjilbab penuh. Nongkrong tujuan Bali jangan dek. Kira-kira kalau kita di depan rumah, orang lain yang bukan mahram tetap melihat kita atau tidak? Tetap yang nyapu leah julun Bali dek berjilbab apa masih leah tahun. Bukan masalah masih leah. Lagu bulung dia nak segitar ruan rambut. Ruan kutu mana ruan kelemeng. Bukan masalah itu, tapi ini masalah aura. Kalau ada dosa istri yang diketahui oleh suami dan suami membiarkan, maka itu tanggung jawab suami. Situ ya tertanduk deh. Ada dosa anak yang diketahui oleh orang tua dan dibiarkan, dengan tawa asa tertanduk berjolo. Tapi sebaliknya, kalau ada dosa bapak diketahui oleh istri, bukan tanggung jawab istri, tanggung jawab si Danesa. Ambil tanggung jawab diri, ambil tanggung jawab anak, ambil tanggung jawab. Maka hati-hati, ingat kita semua niki hidup di dunia hanya cuma 60 tahun. Jangan sampai ibadah kita, jangan sampai hadir kita di majlis yang pahalanya seperti luar biasa. Kita tahu pahalanya menghadiri majlis taklim akan hancur sia-sia karena pekerjaan 1-2 dari anak putra putri kita yang telah melakukan. Anak niki investasi akhirat kita. Kalau anak kita baik, kalau anak kita soleh, kalau anak kita pintar ngaji, maka tenanglah hidup kita di barzakh, maka tenanglah hidup kita di akhirat. Apa yang diamalkan oleh anak-anak kita, apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita, baik ibadahnya, baik ngajinya, baik semua amal ibadahnya, semua akan dikirim ke kuburan orang tuanya. Pahalanya akan dibawa ke orang tuanya. Sampai di akhirat dia akan membanggakan orang tuanya ketika dipanggil di padang mahsyar nanti. Fulan bin Fulan, disebut nama bapaknya dengan bangga. Panggilan itu menyebut Fulan bin Fulan, anak dari Fulan. Bangga orang tuanya ketika melihat amalan soleh yang ditampilkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Tapi sebaliknya, kalau memiliki anak-anak yang nauzubillahi min zalik, yang membuat investasi kita menjadi buruk, memiliki anak yang toleh, memiliki anak yang nauzubillahi min zalik, ini nanti akan merusak semua amal ibadah kita. Kita hadir pengajian, yang pahala pengajian bukan hanya duduk saja. Dari setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke majelis taklim, semua mendapatkan pahala. Bahkan kembalinya pun mendapatkan pahala. Bahkan duduknya pun mendapatkan pahala. Bahkan melihat ulama-ulama pun mendapatkan pahala. Duduknya mereka dengan kaum muslimin, dengan saudaranya mendapatkan pahala. Dengan bermusafahah dia mendapatkan pahala. Dan banyak lagi pahala-pahala yang dia dapatkan pada majelis taklim. Semua tidak ada gunanya kalau memiliki investasi yang buruk. Enggak buruk bijajari niki gawe maksiat. Enggak buruk bijajari niki den wah sembahyang, den wah ngaji. Maka semua keburukan itu akan dipetik oleh orang tua. Hancur semua ibadah kita karena ulah dari anak. Bahkan dikatakan ketika orang tuanya nanti di dalam kubur, di antara orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh dikirimi pahala-pahala yang mendinginkan kuburnya, yang menerangi kuburnya. Tapi ada satu kuburannya niki disirami dengan air nanah, disirami dengan air pecaran, dikirami dengan air-air yang memiliki aroma yang sangat busuk sekali. Siapa kuburan ini? Kuburan ini adalah kuburan orang yang telah melalaikan anaknya. Dia biarkan anaknya berbuat maksiat. Dia biarkan anaknya meninggalkan sholat. Dia biarkan anaknya tetap jauh dari Allah. Tapi dia meninggalkan anaknya, mementingkan dirinya sendiri. Mesak ngaji, nia daik, nia gawe alasannya. Oh tidak bisa. Tetap orang tualah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang menjadi tanggungannya. Siapa saja? Istrinya,
Siapa lagi? Anak-anaknya, putra-putrinya. Mereka melakukan dosa, orang tua yang akan dipertanyakan. Anak yang melakukan dosa, ibunya ditanya, orang tuanya ditanya. Istri berbuat dosa, suaminya yang ditanya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan. Niki para jamaah hadirin hadirat, perlu kita renungi, perlu kita menjadi, semoga kita niki bukan termasuk orang-orang yang dayus. Jangankan untuk masuk surga, mencium aroma surga saja kita tidak bisa. Dikatakan oleh baginda, la yadkhulul jannah, dia bakal dalam surga dengan sak rela seriuk bija jari, sak seriuk sebinian. Dia narak kecemburuan. Seriuk sebinian ni kita tengah turun aurat si dengan lain. Dia narak kecemburuan. Seriuk bija jari ni kita jangkung isi dengan lain. Maka kita termasuk adalah dayyus. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pesan terakhir untuk tiang bulu sami dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sila ya jaga bija jari keluarga niki dari siksa api neraka. Dedek sampai amal ibadah dan pelunggu sami salawe niki hancur berantakan gara-gara terurut isi bija jari lemak ili akhirat. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dijaga dari kemaksiatan, dari kemungkaran yang telah menembak-nembak kita dari luaran sana. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan untuk hadir selalu ke majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis mulia, sehingga kita mendapatkan keistiqomahan yang membawa kita kepada husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih bisri min asraril Fatihah.